Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadika Mahendra dari Binusian 2022. NIM saya 220184535. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun dari sistem edukasi online yang berbasis web. Latar belakang dari sistem edukasi online yang kita bahas adalah keberhasilan mutu pendidikan sangat tergantung dari keberhasilan proses belajar mengajar, yang merupakan sinergi dari komponen-komponen pendidikan, baik kurikulum, tenaga pendidikan, sarana, prasarana, sistem pengelolaan, maupun berupa faktor lingkungan alamiah dan lingkungan sosial. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari mutu pendidikan itu sangat tergantung dari beberapa faktor ini. Jika salah satu atau banyak faktor di dalam sini yang belum bisa terpenuhi, maka keberhasilan dari mutu pendidikan itu bisa dikatakan sangatlah kurang. Dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas program pembelajaran, perlu dilandasi dengan pandangan sistematik terhadap kegiatan belajar mengajar yang juga harus didukung dengan upaya pendayagunaan sumber belajar, diantaranya adalah bimbingan belajar atau biasa disebut edukasi online. Nah, di sini apalagi pas waktu corona kayak gini, bisa lebih baik kalau ada itu edukasi online, pembelajaran online. Nah, di sini sangat dibutuhkan apalagi saat dalam posisi pandemi seperti saat ini. Pembahasan Brainly. Brainly adalah salah satu sistem edukasi online yang kita bahas di dalam presentasi saat ini. Brainly sendiri adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar. Brainly dapat digunakan secara gratis di Android, iOS, dan perambahan web atau di PC. Jadi Brainly itu bisa kita gunakan secara gratis bisa di Android, iOS, PC, laptop, bahkan perambahan web. Dan dalam Brainly itu menyediakan 3 tingkat pendidikan, yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA. Selain itu yang lebih bagus lagi, di dalamnya itu terdapat 25 kategori mata pelajaran. Nah, di dalam Brainly itu ada apa sih? Di dalam Brainly itu ada basis data yang merupakan fakta mengenai suatu objek, seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, karakter, atau simbol, sehingga bila data dikumpulkan dan saling berhubungan, maka dikenal dengan istilah basis data atau database. Nah, kesimpulan dari sini adalah dengan adanya sistem edukasi online atau lembaga bimbingan belajar yang berbasis web seperti Brainly, itu akan memudahkan pelajar dalam berdiskusi tanpa harus tatap muka. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, dalam pandemi Corona atau COVID-19 ini, kita tidak diperbolehkan untuk bertemu, bahkan bersentuhan dengan rekan kita, teman-teman kita. Nah, di sini Brainly itu ada untuk memudahkan para pelajar dalam saling berdiskusi tanpa harus tatap muka. Di sini para pelajar dapat saling membantu jika ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab, serta dapat berdiskusi dengan pelajar di seluruh Indonesia. Jadi di sini itu tidak cuma kita satu kelas saja, tapi bisa seluruh Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Di situ mereka semua akan bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan, bahkan mereka bisa membuat pertanyaan yang bisa untuk kita belajar untuk menjawab pertanyaan itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.